kasih ya Bu Arda sudah hadir pada siang hari ini untuk ini ya Bu ya, kita akan diskusi terkait dengan persiapan Ibu mengajar di kelas gitu ya. Jadi insya Allah sebagaimana Bu Arda sudah ketahui, nanti saya akan coba observasi pembelajaran Ibu di kelas. Ya kalau di sini kita istilahnya observasi, mungkin yang sering ya supervisi gitu ya. Jadi makanya nanti kita ada proses, hari ini kita ada proses observasi. Nah nanti beberapa hari berikutnya kita akan ada proses pasca observasinya gitu ya. Nah coba Bu Wardah terkait dengan pembelajaran hari ini ya di kelas 11 MIPA Bu Wardah ya. Kelas 11 MIPA 3 untuk pelajaran fisika. Untuk materinya apa Bu Wardah hari ini? Materinya tentang gelombang bunyi Pak. Gelombang bunyi, baik. Nah kalau materi terkait dengan gelombang bunyi, kira-kira tujuan dari pembelajaran yang Ibu akan berikan ke anak-anak untuk hari ini apa Jo? Yang pertama itu peserta didik itu dapat menganalisis beberapa karakteristik bunyi, terus penerapan bunyi dalam kehidupan sehari-hari, lalu menghitung besar gelombang bunyi pada kehidupan sehari-hari juga. Lalu yang terakhir itu peserta didik juga dapat mengetahui besaran-besaran gelombang bunyi. Oke. Dengan waktu yang ada cukup Bu ya? Tujuan pembelajaran itu terselesaikan? Untuk satu kali pertemuan sepertinya tidak Pak. Rencana Ibu untuk hari ini hanya yang mana aja nih? Hanya yang akan coba dicapai? Karakteristik bunyi, lalu karakteristik bunyi, terus penerapan bunyi di kehidupan sehari-hari, dan menghitung besar gelombang bunyi. Baik. Menghitung gelombang bunyi Bu ya? Iya. Nah dari materi ini, terus berdasarkan 3 tujuan pembelajaran yang mau Ibu capai untuk hari ini, kira-kira area pengembangan yang hendak dicapai untuk siswa apa Bu yang akan Ibu coba kembangkan? Kemampuan berelasinya peserta didik, terus kesadaran manajemen dirinya peserta didik, dan kesadaran sosialnya peserta didik selama proses pembelajaran. Baik. Nah untuk mengembangkan ketiga area tersebut, secara singkat Ibu bisa ceritakan apa yang akan Ibu lakukan? Misalnya contoh untuk kemampuan berelasi, apa yang akan Ibu lakukan? Untuk kemampuan berelasinya, nanti peserta didik itu akan diberikan lembar kerja, lalu peserta didik itu akan dibentuk dalam beberapa kelompok kecil, dan peserta didik akan melakukan diskusi dari lembar kerja yang telah diberikan. Untuk Sosialnya nanti salah satu perwakilan kelompok kan akan maju ya Pak. Nah lalu nanti dari beberapa kelompok akan memberikan pendapat terkait dari hasil presentasi teman kelompoknya gitu. Baik. Nah ini kan ada beberapa tujuan, ada 3 tujuan, terus kemudian ada beberapa pengembangan yang akan coba Ibu istilahnya tingkatkan di siswa gitu ya. Nah, kira-kira strategi pembelajaran untuk hari ini akan Ibu lakukan apa saja? Strateginya nanti peserta didik dapat menggunakan media buku pelajaran dari sekolah, lalu nanti medianya juga saya menggunakan PowerPoint, lalu nanti ada video pembelajarannya juga, dan beberapa foto atau gambar yang saya sajikan, lalu ada lembar kerja seperti itu sih. Artinya pembelajaran berdiferensiasi yang coba Ibu lakukan di mana nih? Kan diferensiasi ada 3 ya. Iya. Ada konten, ada proses, ada produk. Kira-kira yang mau strategi yang Ibu akan lakukan untuk pembelajaran diferensiasinya? Kurang lebih strateginya itu yang prosedur Pak. Strategi diferensiasi prosedur. Proses ya? Proses. Baik.
sudah siap Ibu untuk proses pembelajaran hari ini ya, insya Allah semua ya. Insya Allah siap. Baik, terima kasih banyak untuk wawancara praobservasinya Bu Wardah. Nanti akan coba saya lakukan observasi. Mudah-mudahan apa yang Ibu rencanakan untuk pembelajaran hari ini bisa tercapai ya Bu Wardah ya. Baik, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita memulai atau melanjutkan materi kita di pertemuan sebelumnya, ada baiknya kita berdoa dan murojaah dulu. Silakan untuk ketua kelas. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Wal yawmil maw'ud wa syahidu wa mashhud. Kutila ashabul ukhdud an-nari dzatil waqud. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya, semua sehat? Alhamdulillah. Udah siap belajar belum? Oke, kalau udah siap belajar berarti di atas mejanya udah ada buku paket, buku tulis, dan alat tulis. Saya absen dulu ya. Aisyah, Karina. Oke, alhamdulillah teman-teman, hari ini kita masih diberikan kesehatan dan hari ini kita dapat bertemu kembali untuk melanjutkan materi pembelajaran kita di pertemuan sebelumnya. Oke, biar ini karena udah sore ya, jam-jam kritis nih, udah jam 2 siang. Pasti teman-teman udah memasuki fase-fase ngantuk ya. Iya enggak? Bener, yakin? Oke, berarti kalau gitu kita coba untuk energizer dulu 5 menit lah, nggak sampai 5 menit. Nah, jadi ini permainan gamesnya itu inspirasi dari Jerome Pauline, tahu kan? Tahu kan Jerome? Tahu kan? Nah, jadi kita akan memainkan gamesnya itu adalah menggunakan angka-angka abjad dari A sampai Z. Nah, dari abjad yang nanti saya sebutkan, silakan teman-teman kaitkan dengan yang berbau fisika, gitu ya. Nah, jangan banyak-banyak, nanti waktunya banyak terpotong. Oke, karena tadi Galang salah, berarti ada konsekuensinya. Konsekuensinya adalah coba Galang sebutkan materi apa yang telah kita pelajari di hari Rabu yang lalu. Ayo, kita telah membahas apa? Apa Galang? Hari Rabu yang lalu kita membahas tentang apa materinya? Gelombang. Gelombang apa? Kan kita sudah banyak membahas beberapa gelombang tuh. Apa aja gelombangnya? Gelombang stasioner. Apa? Ada apa di gelombang stasioner kemarin? Ada apa? Ada simpul dan juga parut. Nah, jadi kemarin kita sudah belajar tentang gelombang stasioner. Lalu
kita sudah belajar tentang besaran jarak simpul dan juga jarak perut. Nah, maka dari itu, karena kita sudah menyelesaikan tentang gelombang stasioner, hari ini kita lanjut materi kita adalah tentang gelombang bunyi. Nah, jadi kita lanjutkan tentang gelombang yang sudah kita bahas. Nah, jadi di hari ini kita akan membahas tentang gelombang bunyi, teman-teman. Nah, dari gelombang bunyi ini, kira apa yang akan teman-teman tuju? Nah, jadi hari ini diusahakan teman-teman itu nanti akan memahami tentang yang namanya karakteristik bunyi. Jadi nanti di dalam bunyi itu ada karakteristik. Lalu selanjutnya di dalam bunyi itu ada penerapan-penerapannya. Nah, jadi di dalam kehidupan kita sehari-hari itu banyak yang berhubungan dengan gelombang bunyi. Teman-teman bisa lihat ada gambar apa di sini? Hah? Sales. Terus ada gambar apa lagi? Orang main gitar. Nah, oke. Kira-kira menurut Radit nih, kan di sini ada dua gambar nih, Dit. Ada gambar pertama itu main gitar. Ada gambar kedua itu adalah di sini orang yang sedang bertelekomunikasi lah ya, menggunakan telepon. Nah, kira-kira apa sih kaitan dua gambar ini dengan materi yang akan kita bahas hari ini tentang gelombang bunyi? Kenapa? Hah? Terus yang ini lewat satelit. Oke, baik. Bagus jawabannya, bagus. Oke, selanjutnya. Ayo. Nih, dilihat. Di sini keterangannya dia terdapat modulus Young. Nah, modulus Young itu kemarin apa? Kita udah belajar loh di semester 1. Apa modulus Young kemarin? Tentang elastisitas. Nah, elastisitas itu kemarin terjadi pada pada sebuah pegas. Nah, jadi di sini cepat lambat bunyi itu dalam zat padat itu dirumuskan, yaitu V sama dengan akar modulus Young dibagi dengan massa jenis dari zat padatnya. Nah, massa jenis itu atau berat jenis. Nah, selain itu bunyi juga dapat merambat dalam zat cair. Nah, untuk mencari cepat rambat bunyi dalam zat cair itu adalah akar modulus Bloch dibagi dengan massa jenis dari zat cairnya. Berarti untuk mencari massa jenis itu kan juga bisa dengan M dikalikan dengan V ya, kecepatannya. Lagi tadi? Ada Aerox. Nggak usah nyebut merek ya. Nah, jadi tadi ketika ambulans ini ada di tengah jalan tuh, lagi di tengah jalan seperti ini, ambulans itu nggak sendiri kan? Nah, jadi ada apa tuh? Contohnya ada motor yang sedang diam, ada motor yang ada orang lari-lari juga. Tuh, terus ada mobil yang sedang diam. Terus ada juga tadi yang sebelumnya itu ada motor yang bergerak atau mobil yang bergerak di sekitarnya. Nah, jadi dari kehidupan kita nih pasti kita sering dengar kan nih ambulans, yang selain ambulans. Boleh dibaca Kana? Contoh soal yang pertama. Oke, jadi sini ada gelombang bunyi
dengan panjang gelombangnya yaitu 2 meter, dia merambat di udara. Nah, di sini kalau dia kecepatan udaranya itu ketetapannya 330, hitunglah kecepatan rambat gelombang bunyi jika panjang gelombang di udaranya itu sebesar 4 meter. Ya. Untuk silakan kelompoknya mau saya yang bentuk atau mau pilih sendiri? Saya aja ya. Karena cepat bunyi mampu cepat rambat bunyi di udara itu ininya 40 frekuensi sumber berarti kan tadi itu ada satu itu ya sama. Ayo teman-teman diperhatikan, yang soalnya sama boleh sambil dikoreksi jawabannya. Jadi sebuah mobil kebakaran bergerak kecepatan 20 km ya 20 meter per second. Temannya untuk mempresentasikan hasil lembar kerjanya. Baik teman-teman, karena waktu kita sudah selesai, maka pertemuan kita hari ini kita cukupkan sampai pada pembahasan efek Doppler. Nah, untuk itu sebelum kita tutup, kita refleksi dulu ya. Kita refleksi dulu. Berarti hari ini kita sudah belajar apa aja? Nah, coba saya ingin tanyakan kepada Arya. Nah, Arya, hari ini berarti kita udah belajar apa aja nih, Arya nih? Hah? Efek Doppler, terus apa lagi? Oke, berarti yang nyangkut di Arya ada efek Doppler aja. Oke, terima kasih. Terus Nazma, coba Nazma. Hari ini kita udah belajar apa Nazma? Tadi apa yang Nazma dapat? Hah? Gelombang bunyi. Nah, kalau Karina? Karakteristik bunyi. Oke teman-teman. Jadi Masya Allah ya, ternyata kita sebagai makhluk hidup itu kita itu diciptakan pendengaran oleh Allah ya, dan ternyata itu ada ilmunya gitu. Ternyata di dalam ilmu fisika pendengaran kita itu dapat berguna atau dapat mendengar, ternyata itu ada ilmunya gitu, atau bisa kita pelajari dengan yang namanya gelombang bunyi, dan ternyata itu ada karakteristiknya. Jadi bunyi itu juga ternyata dibagi-bagi, tidak semua makhluk hidup itu memiliki karakteristik bunyi yang sama ya. Manusia beda, hewan beda gitu. Nah, oke, jadi hari ini kita udah belajar tentang gelombang bunyi, sudah belajar karakteristik bunyi, lalu udah belajar tentang cepat rambat bunyi, dan yang terakhir itu adalah efek Doppler. Nah, untuk tugas teman-teman, silahkan teman-teman buka di buku paket tugas di rumah individu karena waktu kita udah habis, yaitu silakan teman-teman kerjakan di halaman 233 di nomor 5 ya. Di halaman 233 nomor 5, silakan, itu untuk latihan soal teman-teman di rumah. Oke, halaman 233 nomor 5. Sudah? Berarti hari ini tidak ada pertanyaan? Ada pertanyaan atau tidak? Sudah? Cukup? Oke.
Kalau gitu kita beri tepuk tangan untuk kita semua untuk sore hari ini. Bismillah, assalamualaikum keluarga. Alhamdulillah sehat Bu ya. Insyaallah ya. Masya Allah. Baik Bu Anda, ini pertemuan kita yang ketiga ya Bu Anda ya. Setelah kita ketemu kemarin sebelum observasi di kelas, kemudian di pas observasi, dan ini pertemuan kita yang ketiga yaitu pasca observasi ya. Gitu. Jadi ada beberapa hal yang coba kita gali bersama ya Bu Anda ya, terkait dengan proses pembelajaran di kelas yang sudah Bu Anda lakukan tempoh hari di kelas 11 MIPA 3 Bu ya. Untuk materinya gelombang Bu ya, betul ya. Nah ini yang mau saya tanyakan di awal, dari perencanaan yang sudah Bu Anda sampaikan ke saya ya di observasi, kemudian Bu Anda sudah melakukan pembelajaran, kira-kira refleksi dari Ibu secara pribadi terkait dengan proses pembelajaran itu apa? Refleksinya itu yang pertama, pembelajarannya sebenarnya masih banyak metode ceramahnya, ya. Jadi mungkin belum bisa terlalu mengaktifkan siswa itu. Lalu setelah itu terkendala refleksinya itu adalah waktu juga, karena itu di jam siangnya. Jadi memang keadaan siswa di situ udah, karena dari pagi lalu di jam terakhir keadaan kondisi siswa di situ beberapa mungkin udah mulai tidak kondusif. Nah, itu hasil refleksi dari proses pembelajaran Ibu ya. Artinya yang sudah Ibu lakukan kemarin ketika saya melakukan observasi seperti itu. Menurut Ibu secara pribadi yang seharusnya bagaimana sih harus Ibu lakukan? Yang apa kondisi optimal atau kondisi yang paling bagus menurut Ibu di pembelajaran itu yang bagaimana? Jadi kalau kondisi yang bagus mungkin agar lebih terlihat efektif pembelajaran itu adalah di dalam proses pembelajaran guru dan siswa itu sama-sama bisa saling jadi tidak hanya di guru aja gitu Pak. Jadi siswa itu bisa dapat lebih aktif dalam proses pembelajaran. Jadi ada timbal baliknya. Oh gitu. Jadi tidak hanya berpusat di gurunya aja. Kalau misalnya menurut saya guru dengan siswa sama-sama belajar, begitu maksudnya? Iya. Gitu ya. Iya, kurang lebih. Nah ini kan kita kan mau mencoba proses pembelajaran itu berpusat pada murid gitu ya. Iya. Nah kalau menurut Ibu sendiri pembelajaran yang berpusat pada murid itu sebenarnya apa sih kelebihannya atau manfaatnya? Kelebihannya atau manfaatnya, jadi siswa itu bisa lebih ini sih Pak, mengeksplor lebih banyak tentang pelajaran yang akan mereka pelajari gitu. Jadi dengan contohnya misalkan gurunya itu hanya sebagai fasilitatornya mereka aja gitu, dengan memberikan mereka sedikit maksudnya pembukaan awal, tapi karena mereka misalkan diri mereka sadar nih mereka akan mempelajari. Biasanya kalau di pertemuan itu sebelum ditutup kan guru memberitahu ya, minggu depan kita akan belajar tentang ini. Nah, biasanya kalau memang siswa itu memiliki kesadaran diri, di pertemuan selanjutnya guru ini akan membahas ini, pasti mereka sudah mencari lebih tahu dulu nih tentang besok mau belajar tentang gaya misalkan. Jadi ketika di pertemuan selanjutnya guru baru membuka, mereka sudah bisa berpendapat gitu. Itu
ingin ibu lakukan, kira-kira ibu butuh support dari mana aja nih, kira-kira support apa yang kira-kira saya harus kemana nih gitu ya, istilahnya rencana kan ibu berharap nanti pengembangannya untuk ya belajar lebih ya dari rekan sejawat dan misalnya dari media sosial dan lain sebagainya. Nah, support apalagi atau dari buku apalagi yang ibu butuhkan supaya tadi untuk menutupi kekurangan yang dua sekolah itu, support apa gitu, dukungan kira-kira. Dukungannya dari diri sendiri dulu, Dari sendiri dari diri sendiri dulu yang paling penting, dari diri sendiri, dari orang sekitar, dari orang tua, lalu dari sekolah pastinya, dari sekolah pastinya, lalu itu aja sih. Dari sekolah ya. Misalkan contohnya kan bisa ikut-ikut pelatihan, Baik. seminar-seminar seperti dari channelnya aja sih sebenarnya kayak gitu. Siap. Nah, tadi kan sudah ibu sampaikan rencana pengembangan berikutnya ya untuk memenuhi kekurangan yang ibu miliki yang gitu ya. Nah, kapan nih ibu mau coba memulai ya istilahnya dalam tanda kutip melakukan yang tadi ibu coba kembangkan, kapan mau dimulai gitu ya? Dimulai harus dari sekarang sih. Dari sekarang ya? Sekarang pastinya. Ya mau gak mau memang harus terus belajar terus tiap hari. Baik. Nah, untuk memastikan bahwasanya rencana ibu itu bisa ibu terapkan, ibu butuh dukungan siapa lagi untuk memastikan? Ibu punya rencana secepatnya ingin ya istilah tadi menambah wawasan, menambah pengalaman dari rekan-rekan sejawat gitu ya. Untuk ya istilahnya supaya itu betul-betul terlaksana gitu, ibu butuh dukungan atau support dari yang lain enggak? Kita kan biasanya nih ya, kalau kita punya rencana dan ingin melaksanakan sebuah rencana, biasanya yang lemah itu controllingnya gitu ya. Iya. Controlling gitu. Nah, ini ibu butuh peran orang lain nggak untuk Pendamping, fasilitator. ya istilahnya pendamping. yang bisa ya mungkin sekedar sebagai alarm ingetin ibu gitu dan lain sebagainya, atau membantu ya istilahnya ya mungkin kalau bahasa saya mengawasi gitu ya, gitu. Betul nggak kira-kira ya? Kira-kira siapa yang akan ibu libatkan? Ajak untuk jadi kira-kira Ini dari mana aja? ada Dari mana aja? dari mana aja yang kira-kira saya bisa nih mengandalkan Ya, siapa sekolah sekolah siapa yang bisa ibu andalkan untuk membantu ibu supaya proses pengembangan ini bisa berjalan maksimal gitu. Kalau di sekolah biasanya siapa yang bisa ibu libatkan atau bisa kita bantu? sekolah. Kalau berkaitan dengan proses pembelajaran biasanya yang pertama Bu Win ya, Iya. sebagai apa Bu ini di sekolah wakil kurikulum ya. Berarti kan ya tugas beliau ya sebagai wakil kurikulum yang bisa membantu ibu. Biasanya bentuk bantuan yang disampaikan Bu Win ke Bu Wardah itu apa? bentuk bantuannya biasanya itu bisa berupa mengirim link sih Pak, untuk yang berkaitan dengan kayak waktu itu seperti untuk pembuatan soal gitu. Terus media pembelajaran Gitu sumber-sumber. biasanya itu sering dilakukan kelas supervisi
Setelah supervisi, baik. kasih referensi. Baik, baik. Karena kebetulan yang mensupervisi kalau di sekolah biasanya Kurikulum ya, kurikulum kurikulum ya. dengan kepala sekolah ya. Ya. Baik. Gitu. Nah, mudah-mudahan. Nah, Tapi kira-kira setelah ini kan, maksudnya setelah Bapak melakukan supervisi akademik juga, setelah observasi, kemudian kan ini kan support sebenarnya tidak harus dari Ibu Wiwin ya, ya. baik. Di sini kan ada guru penggeraknya itu ada 2 kan, Bapak sama Bu Wiwin. Nah, nanti Bu Wanda selain ke Bu Wiwin mungkin bisa untuk menambah pembimbing juga. Iya, Dan iya. Pak Karun. Nah, ini untuk terakhir ya, untuk memenuhi ini, kira-kira Ibu butuh waktu berapa lama untuk memenuhi kekurangan yang tadi Ibu bilang, supaya kan target udah pasti 10 kan Bu ya, Tuh. atau Ibu targetnya cuma 7,5 jadi 8 aja gitu, enggak, targetnya 10 kan Bu ya, harus 10. Nah, kira-kira Ibu butuh waktu berapa lama nih supaya angka 10 itu secara pribadi Ibu, saya udah 10 nih alhamdulillah gitu. Butuh berapa lama Bu kira-kira? Butuh berapa lama harus disebut nih? Iya, kira-kira kan Ibu ini ya paham ya. Menentukan Ibu sendiri gitu. target sendiri. Menurut target sendiri gitu. Paling maksimal itu di tahun ajaran. Tahun ajaran baru. Insya Allah ya Insya sudah Allah. bisa ya mudah-mudahan ya. Artinya ya proses ini kan akan terus kita lakukan ya Bu ya. Artinya diskusi seperti ini memang harus kita istilahnya seharusnya bisa menjadi sebuah kebiasaan gitu ya. Dimana ada guru yang kemudian jika ada kesulitan dalam proses pembelajaran, terus kemudian dilakukan konsultasi atau coaching gitu ya, maksimal tahun ajaran baru ya, mudah-mudahan gitu. Jadi harapannya nanti kalau kita ngobrol lagi nilainya paling nggak minimal udah naik Bu ya, baik. 8 dulu juga. Kan aja Pak proses. Siap. Proses. Betul. Jadi peningkatannya nggak langsung drastis Iya. ya. 8 dulu, habis 8 9, terus 10. Baik ya, masya Allah Bu Anda. Ya, alhamdulillah ya. Artinya mudah-mudahan ini apa yang Ibu sampaikan nanti juga saya akan coba bantu dalam tanda kutip ngawasin gitu ya. Karena emang pasti setiap kita butuh nih. Kayak saya selama proses ini juga selalu dalam tanda kutip diawasi sama Bu Mur gitu ya. Ayo Pak Harun. Tugas-tugasnya Pak Harun dikembangkan lagi dan sebagainya begitu juga. Dan ini memang harusnya jadi sebuah budaya di sekolah-sekolah ya gitu ya. Jadi supaya salah satu dengan yang lain bisa saling meningkatkan kemampuan dan tentunya pasti harapannya nanti proses pembelajaran siswa bisa lebih maksimal gitu ya, terutama dalam pelajaran yang berpusat pada murid gitu. Insyaallah buat baik, mungkin cukup ya dulu ya. Cukup. Oke, kalau